Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2426 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Di bawah perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk pergi ke puncak gunung yang tinggi untuk berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan Yesus di sini disebut transfigurasi, yang berarti suatu peristiwa di mana Yesus Kristus mengalami perubahan fisik dan spiritual di hadapan muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, amin, sebagai anak Allah dan memperlihatkan kekuasaannya atas alam semesta ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, transfigurasi Yesus atau perubahan rupa Yesus ini merupakan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau kita gereja Tuhan untuk berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku gereja Tuhan, mengaku orang Kristen, tetapi
tidak berdoa itu indikasi bahwa kita telah berbuat dosa atau sudah jatuh dalam dosa sehingga kita tidak mau berdoa. Saudara, orang yang tidak mau berdoa, saya sederhanakan, orang berdosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya bahwa Tuhan selalu menjawab semua doa-doa kita, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita ketika kita berdoa minta ampun, maka saudara kita akan memiliki satu gairah untuk terus berdoa, untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, Tuhan Yesus memberi kita teladan bahwa Yesus sendiri waktu 2000 tahun yang lalu, dalam konteks dia datang sebagai manusia, Yesus memberi teladan, memberi contoh. Dia sendiri berdoa. Amin. Apalagi saudara dan saya. Seharusnya kita mengikuti teladan Yesus itu. Dengan apa? Dengan senang berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur kita dapat berdoa dimanapun kita berada. Mau di hutan, mau di kebun penuh dengan lumpur sekalipun, saudara, kita dapat berdoa. Amin. Saudara, bahkan di saat kita jatuh dalam dosa, lalu kita sadar, kita bertobat, kita dapat berdoa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapanpun, dimanapun, kita bisa berdoa. Dan saya yakin dan percaya, di saat kita berdoa, maka Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa yang dinaikkan anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Amin. Saudara, di saat kita berdoa, kita sedang dalam ibarat sedang menghubungi Tuhan, sedang telepon Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menelpon Tuhan dalam tanda kurung berdoa, Tuhan mendengar panggilan saudara. Melalui doa itu, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya satu-satunya hubungan kita dengan Tuhan yaitu melalui doa. Amin. Di saat kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberi kita teladan untuk berdoa. Jadi saudara dan saya harus mengikuti teladan Yesus. Berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya tidak pandai merangkai kata-kata. Biasa yang saya dengar di gereja, orang kalau sudah berdoa, wah, sangat-sangat puitis. Saya nggak pintar merangkai kata-kata, Pak Pendeta. Kalau saya berdoa sederhana, boleh nggak Pak Pendeta? Boleh, sudah. Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa nggak usah bertele-tele. Langsung to the point. Amin. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya untuk membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Apapun yang saudara doa. Saudara minta ampun, Tuhan ampuni. Amin. Saudara minta untuk saudara dilawat Tuhan, mengalami kesembuhan, saya percaya Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab. Saudara yang banyak berdoa pasti akan banyak mengalami mujizat Tuhan. Apapun yang kita doakan, pasti Tuhan dengar. Amin. Saudara, Tuhan menjawab doa-doa kita menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Kalau kita mau sekarang, maunya cepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapatkan segala sesuatu serba instan, itu juga tidak baik buat kita. Makanya Tuhan memberikan jawaban-jawaban doa kepada kita menurut waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah orang Pantekosta lama berkata begini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, banyak-banyaklah berdoa. Berdoa dapat kita lakukan dimanapun. Saudara lagi mengendarai kendaraan,
Saudara bisa berdoa, asalkan jangan tutup mata, saudara. Kalau saudara tutup mata, saudara akan cepat menghadap sebelum waktunya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa berdoa dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Saudara bisa membangun hubungan dengan Tuhan walaupun saudara bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Kecuali kita tahu kita berdosa, makanya kita tidak berdoa. Jadi orang yang tidak lagi berdoa, pasti ada dosa yang dia lakukan. Makanya dia malu berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Sekalipun kita berdosa, kalau kita berdoa, Tuhan memberi kita pengampunan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan sebenarnya, kecuali malas. Kecuali dia memang tidak mau berdoa. Saya percaya saudara dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini suka berdoa. Amin. Orang yang banyak berdoa banyak berkat. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar ketika kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Allah. Amin. Saudara perhatikan ayat 29 yang berkata begini. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya berdoa, kita masuk dalam hadirat Allah. Amin. Saudara perhatikan bahwa ayat 29 ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita masuk dalam suasana doa, kita sedang masuk dalam kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sana. Makanya ketika kita berdoa, walaupun sebelum kita datang tadi kita sedang ada dalam persoalan pergumulan, hati kita sangat kacau, pikiran kita ini juga mengembara ke sana kemari, kita mungkin ada dalam tekanan, ada dalam persoalan pergumulan, membuat kita takut, membuat kita stres. Tapi saudara perhatikan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, saudara rasakan ada damai sejahtera dari Tuhan yang membuat kita betah ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa ketika kita masuk dalam area doa, kita sedang masuk dalam hadirat Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan akan membela kita. Amin. Tuhan pasti akan tolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pintu Tuhan selalu terbuka kepada kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan sedang menanti anak-anaknya untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan, saudara dan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan senang. Amin. Saudara yang sudah lama gak berdoa, dengar ini baik-baik. Tuhan akan izinkan ada masalah terjadi dalam kehidupan saudara. Sehingga ada satu titik nanti, saudara akan ingat Tuhan, saudara akan datang kepada Tuhan, saudara akan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara kekuatan. Tuhan akan memberikan saudara kemampuan. Sehingga saudara kuat melewati semua tantangan, persoalan, pergumulan yang saudara sedang hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah lama gak berdoa, sudah lama gak beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan izinkan ada persoalan, ada pergumulan, supaya saudara datang kepada Tuhan, supaya saudara berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara datang kepada Tuhan, apapun situasi kondisi saudara, mungkin saudara berkata saya orang berdosa. Saya percaya ketika saudara datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuduskan saudara. Amin. Tuhan ampuni dosa-dosa saudara. Dan pastinya Tuhan akan menjawab doa-doamu. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga,
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, ketika kita masuk dalam dimensi doa, kita sedang masuk dalam dimensi roh. Saudara, ada waktunya kita berbicara kepada Tuhan di saat kita berdoa. Dan ada waktunya kita berdiam diri. Kita hanya mendengar Tuhan berfirman kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita masuk dalam hadirat Allah, ada saatnya kita memang berdiam diri. Kita mendengar suara Tuhan berfirman kepada kita melalui firman Tuhan yang kita pernah baca, kita pernah dengar, kita dengarkan dalam khotbah. Saudara, pada saat itu, saudara akan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Makanya saudara, dalam firman Tuhan ini, murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketika Musa dan Elia menampakkan diri, berada di samping Yesus, di saat Tuhan Yesus berdoa, Musa dan Elia masih ada bersama dengan Yesus di situ. Dan mereka berbicara, saudara. Saudara perhatikan di ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, artinya ini adalah Elia dan Musa, Petrus berkata kepadanya, artinya Musa dan Elia itu masih bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan Tuhan pada saat itu. Saudara perhatikan, kata Petrus, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Amin. Haleluya. Saudara, ada saatnya di saat kita berdoa, kita memang sengaja berdiam diri untuk mendengarkan jawaban Tuhan buat kita. Amin. Kebanyakan kita di saat kita berdoa, memang doa itu kan permintaan kita kepada Tuhan. Kebanyakan daripada kita banyak bicara ketika kita berdoa. Saudara, di saat kita berdoa, setelah kita mengungkapkan semua permintaan-permintaan kita kepada Tuhan, ada saatnya kita berdiam diri. Di saat itulah Tuhan mau berfirman kepada kita. Amin. Tuhan mau berbicara kepada kita. Tapi kebanyakan kita lebih senang kalau Tuhan dengar semua permintaan-permintaan kita. Kita tidak mau mendengar apa kata firman buat kita. Itu jadi masalah buat kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ketika kita selesai berbicara kepada Tuhan, Tuhan mau kita juga berdiam diri, mendengar firman Tuhan dari Sang Firman kepada kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Tuhan Yesus mau saudara dan saya terus berdoa. Amin. Yang pertama kita belajar, Tuhan Yesus memberi kita teladan bahwa dia sendiri berdoa. Amin. Jadi saudara dan saya harus mengikuti teladan Kristus dengan berdoa. Yang kedua, kita belajar ketika kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Allah, dalam kemuliaan Allah. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini, ketika kita masuk dalam dimensi roh, doa, ada waktunya kita berbicara, kita berdoa. Tapi ada waktunya kita berdiam diri dalam doa kita dan mendengarkan firman berbicara kepada kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa,
Biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.